Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa sahabati ridwanullah anhum wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang alhamdulillah mudah-mudahan dilimpahkan rahmat serta kesehatan, karena kesehatan itu sangat berharga gitu. Makanya Allah SWT melalui Rasulnya mengajarkan kepada kita doa yang selalu kita baca pagi dan sore hari. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah di dunia wal akhirah. Karena ya nikmat yang paling utama sesudah iman adalah kesehatan, sehingga kita bisa menyempurnakan aktivitas kita baik duniawi ataupun ukhrawi. Pada malam ini kita akan mengkaji ayat-ayat yang kaitannya dengan iman. Jadi sengaja kita ambil dari materi HPT jilid 1 yang warnanya mirip, diwarnai biar gak terlalu asing. Jilid 1 yaitu tentang kitab iman, al-imanu billah. Pada kitab itu diawali dengan ayat Al-Quran. Jadi di sampulnya ada ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kita baca bersama-sama ini, saya baca dulu, dengan saya mengikuti penggalan demi penggalan sehingga Allah merahmati kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah. Ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah. Idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum. Idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Nah, ini terjemah rangkaian katanya. Maka qaulal mu'minin, karena namanya adalah mazaidah. Dalam istilah bahasa Arab ada istilah zaidah, itu tidak diterjemahkan tapi melengkapi kalimat. Contoh, Fabima linta, itu juga tidak diterjemahkan. Jadi kata ma di sini ma zaidah, ma tambahan yang tidak diterjemahkan, sehingga maknanya langsung ke kana. Maka qaulal mu'minin adalah, karena itu adalah qaulal mu'minin, ucapan atau perkataan orang-orang beriman, adalah perkataan orang-orang beriman. Ini merujuk kepada baris ke-5, 6. Jadi perkataan orang beriman itu yang di bawah ini, sami'na wa ata'na, adalah ciri dari ucapan orang beriman. Jadi bukan hanya keyakinan dalam hati tapi terucap.
ciri dari ucapan orang beriman itu baris ke-6 sami'na wa ata'na. Kapan dikatakan sami'na wa ata'na? Idza du'u, apabila mereka diajak. Du'u itu diajak, dipanggil, diseru. Diajak kemana? Ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Liyahkuma bainahum, dalam memutuskan perkara-perkara di kalangan orang-orang beriman. Jadi ketika memutuskan perkara-perkara orang beriman, merujuknya kepada Allah dan Rasulnya. Ayyakulu, bahwa mereka berkata, ini tadi sami'na wa ata'na, sebagai ciri khas perkataan orang beriman. Kalau ciri khas perkataan orang Yahudi, sami'na wa asoyna. Sami'nanya sama, tapi asoyna orang Yahudi. Kalau orang beriman, sami'na wa ata'na. Kalau perkataan orang-orang munafik yang ada di Madinah, ra'ina, ra'ina, layyam bi alsinatim ra'ina, perkataan mereka ra'ina. Jadi ciri perkataan orang beriman sami'na wa ata'na. Orang Yahudi sami'na wa asaina, orang-orang munafik Madinah ra'ina. Wa ulaika humul muflihun. Wa, dan ulaika, mereka, yang dimaksud mereka ini adalah orang yang beriman yang mengucapkan sami'na wa ata'na ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya. Humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, sukses. Beruntung itu sukses. Muflih itu orang yang melakukan sesuatu kemudian mendapatkan apa yang dilakukannya. Maka petani itu bahasa Arabnya adalah falah, sama dengan muflih, falah. Kenapa petani disebut falah? Mayazir yahsud, menanam, memetik, menanam, mendapatkan hasil. Maka humul muflihun, mendapatkan keberhasilan atas apa yang mereka sikapi, yaitu sami'na wa ata'na. Maka qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sungguh yang merupakan ucapan orang-orang beriman adalah ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar ia memutuskan perkara di antara mereka, hanyalah kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah An-Nur ayat 52 ini di lembar pengantar himpunan putusan tarjih jilid 1, warnanya hijau, warnanya mirip. Interupsi Pak. Pak, di sini Pak, ayat 51 inna makana qaulan. Di situ kan makana qaulan. Oh nggih, iki atas 51, di sini 52 gitu. Ya, bawahnya ini. Arabnya 51, di sini tertulis 52, ini maksud. Terus ayatnya sudah tertulis 51, diterjemahnya 52. Sing terus 51 ya. Maksud. Oke, yang sudah di-share di berubah mawon. Itu innama. Innama. Iya, innama kana qaulan mu'minina idza tu'minu. Innama kana. Kalau situ mana? Oh, salah. Innama kana ya. Terputus berarti ini ngetiknya. Tadi ngetiknya pada Mahrifun ini. Innamanya berarti enggak ketulis. Nih, matasun. Mungkin kalau tadi. Innama ini. Ayat 51. Baik, kita ke hadis di mana dalam muqaddimah HPT itu diawali dengan kalimatnya ini.
amma ba'du paling bawah, kemudian kita masukkan langsung ke hadisnya yang dibahas. Nah ini amma ba'du fa innal firqah an-najiyah. Kemudian daripada itu, maka mereka umat yang terjamin keselamatannya, al-firqah an-najiyah dalam kitab itu, minas salafi ajma' wala i'tiqad, dari orang-orang kalangan umat terdahulu berkeyakinan atau berijma' ala i'tiqad, atas keyakinan bi annal alama kullahu hadis, bahwa semua alam semesta itu baru, berarti dulu nggak ada, baru ada. Kenapa dikatakan hadis? Hadis itu berasal dari kata hadasa, sesuatu yang diadakan, sesuatu yang diperbaharui dari sebelumnya tidak ada. Hadisun, kemudian disarah khalaqahu Allahu minal adam wa huwa qabilun lil fana. Nah ini penjelasan dari hadis. Hadis itu adalah Allah ciptakan dari tidak ada, kemudian ada, lalu punah. Alam semesta sifatnya. Maka sebelum kita bahas ini, kita singgung hadis yang diterah di awal kitab itu, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab Al-Faruq an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar meriwayatkan ketika beliau bersama para sahabatnya, nahnu, nak menunjukkan kami banyak, bukan hanya Umar bin Khattab sendiri, tapi beberapa sahabat lainnya. Ketika duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Ketika Umar bin Khattab bersama para sahabatnya duduk-duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki, pakaiannya serba putih, rambutnya hitam, putih, rambutnya hitam. Ini menunjukkan adalah orangnya masih muda. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan. Jadi bukan seperti dari perjalanan jauh. Tapi para sahabat tidak ada yang kenal. Ini orang asing, tapi kok bukan seperti dalam perjalanan jauh. Penuh tanda tanya para sahabat. Dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Jadi orangnya asing, tapi bukan, nggak dari mana-mana kelihatan. Baik dari sikapnya, dari segala sesuatunya menunjukkan ini bukan orang, bukan dari perjalanan jauh. Lalu kemudian ia mendekat kepada Nabi SAW. Jalasa ila Nabi, mendekat sekali, dan mendekatkan lututnya ke lutut Rasul, seperti mau talaki, seperti kalau santri mau setoran hafalan itu kan mendekat ke ustadznya di depan berhadapan, sampai kedua tangannya di atas pahanya. Jadi gini, jadi seperti orang mau setoran hafalan. Nah, para sahabat semakin penasaran, ini siapa? Tapi karena ada para sahabat itu tidak berani bertanya kepada Nabi sampai urusannya selesai, maka para sahabat pun mendengarkan apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah SAW dan jangkar langsung. Jadi enggak, wahai Rasulullah, tidak jangkar. Hei Muhammad, kasih tahu aku tentang Islam. Nah, dalam syarah hadis Muslim itu disebutkan para sahabat itu ya sedikit sebetulnya, kalau kita mungkin agak pusing kan. Ini orang serba penasaran.
hai Muhammad, kabarkan aku tentang Islam. Faqala Rasulullah, Rasul pun menjawab dengan tenang, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, engkau dirikan sholat, tunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, berhaji jika engkau mampu. Lalu yang bertanya tadi bukannya matur nuwun, tapi malah sodaqta, benar kamu Muhammad ini. Jadi seperti orang yang menguji. Tambah penasaran para sahabat, ini orang gimana ya? Nanya tapi malah membenarkan, benar kamu Muhammad, sodaqta. Bukan malah bala. Biasanya kalau dalam bahasa Arab itu kalau menunjukkan kita menerima apa penjelasan dari seorang syekh, seorang guru, kita mengucapkan bala ya syekh, bala. Bala itu menunjukkan nggih. Nah, kalau sodaqta itu seperti posisi seorang hakim, seorang yang ya mengintegrasi, benar kamu. Fa'ajibna lahu yas'alhu wa yusaddiquhu, itu sahabat. Kami terheran-heran, dia yang nanya, kenapa dia yang membenarkan? Dari laki-laki tadi bertanya, tapi dia yang membenarkan. Tapi tetap para sahabat bersabar mendengarkan. Qala, lalu dilanjutkan lagi peminta itu atau laki-laki tadi berkata, fahbirni 'anil iman, baik. Kabarkan aku tentang iman. Qala, Rasul menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala, sadaqta. Iman itu ya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik ataupun buruk. Betul kamu Muhammad. Hadis ini panjang sebetulnya, dilanjut tentang ihsan. Tentang ihsan. Tapi kita ambil sampai iman. Sebagai dalam kitab HPT sampai iman yang dibahas. Tapi kalau hadisnya sampai ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa engkau sedang dilihat Allah. Itu jawaban Rasul tentang ihsan. Nah, setelah ini para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa ya Rasul? Kemudian barulah dia menjawab, dia adalah Jibril. Atani Jibril. Jibril datang kepadaku untuk mengajari kalian. Jadi cara Jibril mengajari para sahabat adalah dengan mengadakan dialog antara Rasul dengan malaikat Jibril. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa iman itu landasan utamanya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya bangunan itu fondasinya, ibaratnya pohon itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, di mana kalimat thayyibah ini akarnya sangat kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah itu sebagai kalimat thayyibah, a'lal kalimah, paling tinggi, paling kokoh. Sehingga tanpa ada keimanan kepada Allah pasti rapuh kesananya. Tanpa dikuatkan akidahnya, kemungkinan baik itu amalan-amalannya atau apapun itu akan mudah roboh bagikan rumah yang fondasinya lemah atau nggak ada fondasinya. Maka dari dahulu sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad SAW dan para nabi antara keduanya itu seluruhnya mendakwahkan tentang tauhid iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang bagaimana kita memahami iman kepada Allah, terutama bagi yang mungkin kalau para hadirin insya Allah sudah paham ya, ini bagi orang-orang yang awam gitu, atau orang-orang yang pintar tapi dia jauh dari agama, atau yang kita kenal dengan sekulerisme, orang-orang yang sekuler, atau orang-orang yang Islamisme, yaitu orang-orang yang mengkaji Islam tapi mereka tidak beriman. Itu banyak. Di antaranya
pengarang buku yang tebal The Arab itu, tentang dia pintar sekali menulis buku tentang sejarah Islam dan detail, tapi dia bukan seorang Muslim. Juga di Jerman itu ada yang sekarang juga di kalangan kaum muslimin di kampus-kampus, di perpustakaan itu ada Mu'jam Mufakhros namanya. Mu'jam Mufakhros itu ensiklopedianya hadis sebelum ada digital. Itu berapa jilid itu ada, kami dulu punya waktu di Bandung itu ada berapa jilid besar itu ada 5 atau berapa itu ensiklopedia hadis, dari rijalul hadis sampai tahrij sampai persoalan matan itu ada semua di situ. Nah ternyata penyusunnya orang Jerman, dia ateis. Nanti dengan cari ini, saya lupa namanya, ensiklopedia hadis Jerman, warna bukunya biru, hijau. Nah, kenapa dia begitu hebat dalam menulis sejarah Islam, tapi dia tidak masuk Islam? Ya karena ini fondasinya nggak ada. Ada lagi yang perempuan dari Prancis gitu. Jadi lupa semua gitu. Dia juga sama. Dia yakin bahwa kebenaran itu ada pada Islam. Nilai-nilai sosial kemanusiaan yang ada di Barat itu diadopsi dari Islam. Kemajuan Barat itu memerdekakan dari keterbelakangan di masa Aufklärung atau masa pertengahan Spanyol dulu. Nah itu semua terinspirasi dari Islam. Nah mereka yakin, tapi mereka tidak beriman. Itu jadi pentingnya di sini kita iman kepada Allah, mengenal Allah terlebih dahulu, ma'rifatullah sebelum mengenal persoalan-persoalan yang lain. Karena kalau iman tidak kokoh, kemungkinan akan mudah terpengaruh sekularisasi, pemisahan antara agama dengan urusan-urusan duniawi. Dan itulah yang digaungkan oleh zaman Belanda dulu, Snock Harun. Bacanya rada angel, Snock Harun. Dia hafal Quran, belajarnya dia pernah ke Al-Azhar, dia juga pernah ke Mekah, belajar kepada syekh-syekh di Mekah. Kalau kita lihat sejarah, dia di Mesir itu sudah ya dianggap benar-benar orang yang pelajar pola ini. Di Saudi juga sama. Nah, kemudian tapi dia nggak punya iman. Salah satu cara melemahkan perjuangan kaum muslim adalah memecah belah. Persoalan-persoalan furu'iyah diangkat, kemudian terpisahlah di antaranya masalah-masalah hal-hal yang di masyarakat sering menjadi perdebatan. Nah itu dalam analisa tentang sejarah perkembangan Islam pada masa dahulu itu peran Snock Harun itu sangat urgen sekali itu. Nah dia nggak beriman, kok bisa hafal Quran, hafal hadis, kemudian dia di Aceh dianggap seorang yang syekh besar dan banyak orang yang berguru kepada dia, tapi nggak punya keimanan. Nah itulah karena fondasinya nggak ada. Tidak ada iman billah, tidak ada ma'rifatullah. Yang ada hanya mengambil nilai-nilai umumnya. Nah oleh karena itu apa yang dihimpun dalam HPT ini sangat penting sekali. Yang pertama dikaji adalah masalah al-imanu billah. Ini sebagai fondasi. Ketika iman billah itu kokoh, mau kemana saja insya Allah akan kembali. Kalaupun dia tersesat jalan jauh, dia akan kembali lagi insya Allah. Nah lalu di berikutnya ada firqah najiyah amma ba'du, disebutkan tadi di antara orang-orang terdahulu mereka meyakini bahwa seluruh alam semesta ini baru diciptakan Allah, dari tidak ada menjadi ada. Nah ini harus menjadi keyakinan kita. Tidak teori Big Bang ya. Teori Big Bang itu kan ledakan ya. Jadi terjadi ledakan sehingga menjadi beberapa dan berbagai macam teori, di antaranya teori Darwin, teori apa itu? Evolusi, awalnya bentuknya. Nah, dan itu diabadikan dalam
penelitian sebut ini hoax gitu. Dalam museum-museum itu kan, kalau di Bandung ada museum geologi yang sampun berikut ya, museum geologi atau museum yang di Sangiran ya. Jadi perkembangan manusia itu dari bentuknya bungkuk kemudian semakin padahal dalam sebuah penelitian, bukan penelitian sejarah, Nabi Adam dengan kita jaraknya itu tidak lebih dari 10.000 tahun. Tidak lebih 10.000 tahun. Sementara dalam sejarah perkembangan atau pertumbuhan manusia purba itu sampai disebutkan jutaan tahun gitu, ratusan tahun dan seterusnya. Itu berarti ada semacam polarisasi menawarkan bahwa konsep ini loh yang betul, manusia itu awalnya dari seperti itu. Nah, Fir'aun itu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bapak Ibu kalau ke Mesir, ke Museum Tahrir, itu ada Fir'aunnya yang menurut peneliti Barat ataupun peneliti Muslim sepakat bahwa itu adalah Ramses II. Ramses II itu ya Fir'aun. Tingginya ternyata nggak seperti yang kita bayangkan, tinggi sekali. Ya dengan kita ya beda-beda dikit seperti orang-orang Eropa, orang apa itu ya paling 2 meter setengah, nggak nyampe. Tinggi sekali, panjang sekali enggak. Itu padahal bedanya 2000-an tahun sama 2000-4000 tahunan. Kalau memang teori evolusi itu betul, 4000 tahun itu sudah cukup untuk merubah manusia menjadi tingginya, jaraknya jauh, warnanya juga beda. Nah, Ramses II ini setelah di apa yang cek apa DNA gitu. Dia berasal dari Nuwaiba, yaitu di daerah Sudan, perbatasan kan Sudan itu wilayah Mesir itu, dan orangnya agak hitam. Kalau sekiranya betul evolusi, maka wajah Fir'aun itu akan beda jauh dengan wajah orang-orang Mesir yang dari daerah Nuwaiba itu. Ternyata hampir mirip wajah-wajahnya dan sebagainya, struktur tubuhnya, tulang-tulangnya, terus ini. Nah, ini menunjukkan bahwa teori evolusi itu betul-betul sudah banyak ditangkal oleh para pakar, sehingga sebelum Nabi Adam tidak ada manusia yang lain. Jadi kesimpulannya, Allah ciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Ini penting karena ini menjadi bagian akidah yang terpenting. Kalau kita terbawa manusia itu dari kera itu dari apa, itu berarti bukan dari sesuatu yang baru. Itu terjadi evolusi, proses. Maka Allah SWT tegaskan bahwa wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu sebagai ayat basic bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka di sini setelah bersepakat bahwa seluruh alam semesta dari tidak ada menjadi ada, kemudian akan fana, akan hancur. Yang kedua adalah kita dianjurkan untuk melihat alam semesta, merenungkan atau disebut dengan tadabbur alam. Matahari, bulan, langit, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana unta diciptakan, wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, bagaimana langit itu kok bisa berdiri tanpa ada tiang-tiangnya, tanpa ada pancangnya. Kemudian ketika kita naik pesawat, Bapak Ibu yang sampun tindak haji ataupun luar negeri, itu kita di atas awan dan di bawah itu seperti Bapak Ibu gundukan-gundukan ini. Nah, ketika pesawat kalau mau ke atas 3000 kaki dia harus menembus awan. Ketika menembus itu itu sebetulnya ya karena awannya itu pasti akan. Yang nggak tahu dikatakan, waduh ada apa nih pesawatnya. Padahal itu sedang. Ya, pertama saya penasaran, tapi melihat di jendela itu kan meskipun nggak boleh dilihat sedikit yang kelihatan ya. Ini ternyata ketika masuk ini, nah ini menunjukkan bahwa
ketika kita semakin merenungkan alam semesta, maka disitulah kita akan mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu tidak langsung Allah, tapi mengenal ciptaannya. Maka di sini ditegaskan dalam HPT, memperhatikan alam semesta itu untuk mendapatkan pemahaman tentang Allah adalah wajib secara syar'i. Berarti ini wajib. Di Al-Quran banyak sekali. Afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat, awalam yaru ilas sama'i kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj, dan seterusnya. Yang ketiga, dasar ketiga, maka kita hendak memulai menerangkan pokok-pokok akidah itu berawal dari nomor 2 tadi, bahwa merenungkan, mentadaburi alam semesta itu jalan satu-satunya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenal Allah adalah mengenal ayat-ayatnya. Maka ada 2, ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah yaitu alam semesta. Poin keempat di sini, yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Kita harus yakin, beriman bahwa Allah itu Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, dan yang akan mematikan kita dan akan menempatkan kita pada tempat yang kita harapkan, tempat yang baik. Itu menjadi keyakinan yang harus tertanam. Yang kelima, wa huwal ilahul haqqul ladzi khalaqa kulli syai'in wa huwal wajibul wujud. Allah itu al-ilah al-haq, Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wajibul wujud, sudah pasti adanya, pasti adanya. Buktinya Allah ada apa? Ada langit. Buktinya Allah ada apa? Ada bumi. Buktinya Allah ada apa? Ada kita. Buktinya Allah ada adanya kehidupan. Nah, dengan adanya alam semesta pasti ada pencipta. Ada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal awwalu bila bidayatin wal akhiru bila nihayatin. Dialah yang pertama tanpa permulaan dan yang akhir tanpa penghabisan. Ini buatan saya dipikir lebih-lebih Muhammad nih. Pertama tanpa permulaan, akhir tanpa penghabisan. Biasanya orang filsafat yang mencoba ngutak-ngatik nih. Ya sudah, pertama ya nggak ada permulaan nih, pun nggak tahu di mana. Terakhir nggak ada penghabisan. Berarti Allah dari tidak ada, nggak wajib wujud. Nah, jawabannya wajib wujud pasti ada. Karena tidak ada, wajib wujud pasti ada. Nggak pernah nggak ada. Allah ada. Kenapa kok bisa seperti itu? Wala yusbihu syai'un minal kainat, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan alam semesta, tidak sama dengan makhluknya. Jadi tidak ada yang sama dengan ciptaannya. Al-Ahad hanya Esa, hanya satu, tidak ada yang lainnya. Baik uluhiyahnya, sifatnya, dan af'alnya, tidak ada yang menyamai. Uluhiyahnya, kalau uluhiyah itu seperti misalkan seseorang menyembah berhala dengan membawa sesajen. Jadi berhala itu minta dikasih sesajen, tapi Allah SWT tidak. Maka Allah Ahad, tidak ada yang menyamai baik uluhiyah, sifat, dan af'alnya. Al-Hayyul Qayyum, dia yang maha hidup, pasti ada dan mengadakan segala yang ada. Al-Qayyum sering diterjemahkan berdiri sendiri, tapi dalam penjelasan yang lebih detail adalah pasti ada, mengadakan segala yang ada. Al-Qayyum. As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Sekecil apa ma yalfidu min dalam surah Qaf, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan sedikit saja keluar itu langsung tercatat dan Allah tahu. Bahkan manhama bihasanah, apa yang terbesit dalam hati pun Allah tahu. Wa huwa alimun bidati sudur, Allah tahu apa yang ada di dalam dada itu, tahu. Maka tidak ada yang sama dengan Allah SWT. Berikutnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana laut merah dibelah dengan
kuasanya, yaitu sarananya tongkatnya Nabi Musa itu menjadi jalan. Bagaimana Rasulullah SAW Isra Mi'raj, di mana antara bumi dengan Sidratul Muntaha Hamsina Alfasanah, 50.000 tahun dengan kecepatan cahaya. Dan itu hanya dilakukan sekejap. Itu bagi Allah sangat mudah. Ala kulli syai'in qadir. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu jadi langsung jadi. Cukup mengatakan jadilah, maka jadilah. Kun fayakun bagi Allah. Wa huwa alimu bima yaf'alun. Allah Maha tahu terhadap apa yang dikerjakan makhluk-makhluk. Al-muttasifu bil kalami wa kulli kamal. Allah itu Maha sempurna. Sempurna, paling sempurna ya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngantuk, tidak lapar, tidak capek, tidak apa? Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kita jaga apa? Rumah itu pasti capek ya, kerja capek. Allah la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah menjaga langit dan bumi tidak pernah lelah, letih, capek dan sebagainya. Al-munazzah an kulli naqsin wa muhal, terbebas dari segala kekurangan dan kemustahilan. Yakhluqu ma yasha wa yahdar. Allah ciptakan apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia pilih. Biyadihil amr kulluhu wa ilaihi yarji'un. Segala sesuatu ada di tangannya, ada dan kepadanya akan kembali semuanya. Jadi dari sini maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamai dengan hamba-hambanya, makhluknya tidak ada yang sama sifat-sifatnya. Nah, dengan cara merenungkan alam semesta, insya Allah kita akan paham ma'rifatullah. Nah, at-tanbih di sini peringatan ataupun catatan penting. Allah Subhanahu wa taala ma kallafana Allah bil bahsi fil i'tiqad bima la tasilu ilaihi quluna. Allah tidak bebankan kepada kita, Allah tidak suruh kita untuk membahas tentang akidah di luar akal kita. Jadi sesuatu yang di luar akal kita, kita tidak diperintahkan untuk membahasnya, untuk memikirkannya. Yang ada nanti pusing. Ada satu kaidah ya, tafakkar fil khalqi wa la tafakkar fil khaliq. Pikirkan tentang ciptaan Allah, tapi jangan pikirkan tentang Allah Maha Penciptanya. Bagaimana Allah sekarang sedang apa? Allah kira-kira bagaimana, sendiri apa enggak kesepian, terus siapa yang melayani, siapa yang ini. Nah itu disebutkan bahwa may yatafakkara 'anil ilah kada yakuna maftunan. Orang yang terus berpikir tentang Allah, maka kemungkinan akalnya akan pikun atau majnun, karena nggak akan sampai. Maka di sini digarisbawahi Allah tidak membebani kepada kita, menyuruh kita untuk berpikir di luar kemampuan kita. Li'anal aql insan la yastati'u an yasila ila ma'rifati dzatillah wa kaifiyati ittisaf bi sifatin fala tabhas anhu. Karena akal manusia itu terbatas, tidak bisa sampai kepada zat Allah dan bagaimana mensifati Allah, menilai Allah dengan berbagai sifat. Maka jangan tabhas anhu, dibatasi. Walaysa fi wujudi ta'ala syak, karena keberadaan Allah itu tidak perlu diragukan. Afillah isyakun fatris samawati wal ard. Surah Ibrahim ayat 10 menegaskan afillah, apakah masih ada yang ragu tentang Allah padahal yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tidak mungkin bumi ada dengan sendirinya, tidak mungkin langit ada dengan sendirinya, tidak mungkin kita ada dengan sendirinya. Kita pakai logika nggak teman? Kita ada karena bapak ibu kita, bapak ibu kita ada karena kakek nenek karena buyut karena canggah karena apa? Sampai Nabi Adam ada karena sinten bapak ibu ini kan bukan enten. Nah dari situ nyambung, oh ternyata pasti ada yang menciptakan. Sebenarnya teori evolusi kalau dikejar juga nggak akan bisa menjawab. Coba kera asalnya dari mana?
Misalkan dari hewan apa? Hewan apa? Dari apa? Dari apa? Dari apa? Nah, akhirnya bulat dibuatin sampai-sampai. Makanya kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini awalnya tidak ada, menjadi ada, dan akan punah. Itu yang harus menjadi keyakinan. Illa wajhillah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kok yang bisa kita bahas dari iman billah, dan penting sekali ini menjadi dasar. Bahkan Luqman Al-Hakim membuat kurikulum pendidikan untuk anaknya. Yang pertama adalah tauhid dulu, la tusyrik billah, akidah dulu harus dikuatkan. Karena kalau akidahnya nggak kuat, nanti kalau sudah dewasa banyak tergoda oleh gemerlapnya dunia, mudah akan tertukar akidahnya, mudah akan banyak hal-hal yang membuat seseorang takjub, membuat seseorang mudah tergiur. Tapi kalau akidahnya kuat, mau hidup dimanapun, insya Allah tetap dia akan istiqomah, meyakini bahwa Allah penciptanya dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan kufur ataupun syirik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika belum jelas dan belum detail, mudah-mudahan nanti bisa kita kaji masing-masing, kita buka buku kitab bertanya kepada para ahlinya, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lebih komplit dan komprehensif. Dari saya akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.